Kenalan melalui Facebook. Aku janji berkencan. Ia sangat tampan dan berkulit putih. Tentu masih lelaki lokal. Selagi suami di luar negeri, apa salahnya cari kepuasan lain? Satu hal lagi, kini namaku adalah Argina. Dan nama akun Facebook cloningan adalah Argina Cantik. Keren kan? Aduh, kenapa tiba-tiba sakit? Bahkan aku tidak menikmati seperti biasa. Kali ini kencanku gagal. Mungkin baru seperempat batang masuk. Malah sakit yang dirasa. Seperti saja, tapi yang beda jalur. Kalau begini terpaksa aku melarikan diri. Padahal ia sedang. Bagaimana mau ke mulut? Aku saja sakit dan tentu tak bisa melakukan yang lain. Dengan jalan sedikit pincang, aku terus mempercepat langkah menuju parkiran hotel. Ini hanya Hotel Melati. Kalau bukan terhipnotis dengan dada bidang serta perut berkotak-kotak, belum tentu aku mau diajak ke hotel murahan. Aduh, kok malah makin sakit. Bahkan duduk menyetir mobil terasa makin nyeri, seperti luka yang disiram cuka. Lebih sakit, Beb. Menahan sakit, aku menyetir mobil ke klinik. Kata Nona, klinik ini dokternya bagus. Bahkan Nona juga langganan di sana. Aduh. Akhirnya aku sampai di klinik yang dituju. Setelah mendaftar dan menunggu sekitar 10 menit, aku dipersilakan masuk. Karena sakit, menunggu 10 menit terasa 10 jam. Aduh. Ya, Bu, apa keluhannya? Tanya dokter saat aku baru saja duduk di kursi depan mejanya. Dokter. Waduh, aku kok jadi ragu bicara. Tepatnya ada rasa malu. Sepertinya Bu Dokter tidak menyadari kalau aku terlahir lelaki. Bu, apa keluhannya? Ia bertanya lagi sambil memperbaiki posisi kacamatanya. Bu Dokter, kali ini aku mengeluarkan suara asli yang ngebas. Astagfirullahalazim. Tiba-tiba dokter terkejut, pakai mengucap segala lagi. Emangnya aku hantu? Oh, maaf mas. Kak, saya tidak tahu. Kalau Bu Dokter seperti merasa tidak enak hingga minta maaf segala. Padahal wajar ia terkejut. Dandananku kali ini hampir sempurna menyerupai wanita. Bra berbusa tebal yang ditambah sapu tangan sudah tertata cantik. Untuk menutupi jakun, aku memakai baju berkerat tegak yang mengelilingi leher. Celana kulot panjang menutup bentuk betis. Baju mencetak tubuh hingga menonjolkan bentuk palsu. Kalau masalah dandan, jangan diragukan. Saramah kalah. Tentu tetap memakai rambut palsu berponi. Panggil saya kakak saja, dokter, pintaku. Dokter ini masih kelihatan muda dan mungkin masih berumur 25 tahunan. Mungkin. Maaf, sebenarnya saya sudah biasa punya pasien seperti kakak. Tapi kali ini saya tertipu dengan dandan kakak. Cantik sekali. Pujian dokter itu membuatku melambung. Tentu aku cantik. Bahkan si Nona saja lewat. Makasih dok, jawabku di sela senyum. Mendadak rasa sakit sedikit berkurang karena dapat pujian. Sama-sama kak. Oh iya, keluhannya apa kak? Tanya dokter sangat ramah. Tak salah yang dikatakan Nona. Dokter di klinik ini terbaik deh. Bahkan cara bicara pun tak kaku, seperti bicara dengan adik saja.
Kalau begini, pasien bisa merasakan nyaman dan tak perlu malu bicara. Maklumlah, seperti aku ini pasti dibilang aneh. Gini dok, tadi saya kencan, tapi kok tiba-tiba lubang. Saya sakit sekali. Keluhku bahkan sekarang masih sakit. Berarti luka kak. Maksudnya dokter, saya kurang ngerti tentang ini. Lebih baik bertanya daripada sesat di pemikiran. Lagian dokter ini mungkin sudah bersumpah merahasiakan tentang pasien. Itu yang sering aku dengar. Ya, ibaratnya berobat tapi tanpa menyebarkan ke publik apa penyakit kita. Pokoknya rahasialah. Dokter menghela nafas panjang. Ia memperbaiki cara duduknya. Tadi yang agak hampir bersandar kini maju sedikit dan tentu dengan mimik wajah serius. Begini kak, luka tersebut kemungkinan masuknya virus dan bakteri dalam pembuluh darah. Lagian lubang itu tidak menghasilkan seperti wanita. Makanya merasakan nyeri sepanjang penetrasi di sana. Nah, inilah yang menyebabkan luka pada itu kakak. Jelas dokter itu panjang lebar dan tentu aku mengerti. Maksudnya baru mengerti. Tapi bisa diobati kan dok? Lagian cuma luka lecet kok. Ya, pasti ada obatnya dong. Ya, obatnya ada, tapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi. Dan resiko paling besar yaitu terkena penyakit hepatitis dan HPV. Waduh, dokter ini membuatku bingung. Hepatitis apaan? Terus HPV juga. Kalau dari dulu aku sudah tahu, nyatanya banyak teman-teman yang sehat-sehat saja sampai sekarang. Hepatitis dan HPV itu penyakit apa ya dok? Hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver, disebabkan oleh infeksi virus. Bisa juga disebabkan oleh kondisi atau penyakit lain. Oh, bisa menular nggak dok? Ya, ini bisa menular, jawab dokter. Waduh, kalau begitu teman kencanku tadi bisa menular dong. Ah, biarin saja. Siapa suruh kencan denganku? Terus penyakit HPV apa dok? HPV dapat menyebabkan jenis kanker seperti atau bagian belakang mulut dan bagian atas tenggorokan. Istilah lainnya disebut orofaring. Apa dok? Kanker. Mendadak jantungku berdetak. Takut membayangkan kalau terkena kanker. HPV ini adalah virus DNA. Infeksinya terutama pada kulit dan selaput lendir seperti mulut, tenggorokan, dan ini bisa menular melalui hubungan yang gejalanya kutil di sekitarnya yang berbentuk kembang kol. Ini bisa menyebar ke paha, sambung dokter. Apa? Jadi bisa mengenai kulit bagian luar juga? Aku semakin bertambah takut. Iya kak. Terus satu hal lagi, otot di sekitar yang berbentuk cincin dapat menjadi longgar bila berulang kali melakukannya, sehingga lambat laun akan menyebabkan ketidakmampuan untuk menahan buang air besar. Hah? Maksudnya saya bisa buang air besar di celana dok? Tentu aku sangat terkejut. Masa iya seorang arga yang sudah berumur kepala 3 bisa buang air besar di celana seperti anak kecil? Ah, dokter ini mungkin hanya menakut-nakuti saja. Lagian belum diperiksa kok. Ya, itu tergantung kakak. Sulit menahan karena ototnya sudah longgar. OMG,
Jika itu benar terjadi, bisa bikin malu sejagat raya. Seorang Arga alias Argina cantik bisa membuat orang tertawa atau bahkan menatap jijik jika tiba-tiba aku buang air besar di celana. Oh, tidak, 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 tidak. Aku tidak boleh seperti itu. Baru juga terkenal dan banyak yang mengajak kencan. Bahkan aku bisa memilih mana yang aku suka. Lagian suami ada di luar negeri. Selingkuh sih sah-sah saja, asal tak ketahuan. Terus gimana ini, Dok? Kekhawatiran menyelimuti diri. Biar saya periksa dulu, Kak. Dokter bangkit berdiri. Silahkan buka celananya dan berbaring di sana. Dokter menunjuk tempat tidur pemeriksaan. Rasa malu pun hilang. Membayangkan tentang penyakit kanker, rasa takut menggerogot diri. Aku membuka celana dan mulai memperlihatkan yang mana terasa sakit. Mudah-mudahan dokter ini tidak membahas yang bagian depan, batinku. Malu bila bijak cerita kalau mantan pacar cemburu dan sakit hati hingga memotong pusaka dari lahir. Ini aib. Membayangkan kejadian itu membuatku ngeri. Padahal jujur saja, aku masih ada rasa dengan Ayang Rudi. Rasa sayang bercampur sakit hati hingga ingin rasanya menangis. Untung sudah cukuran hingga terlihat menarik. Entah alat apa yang ditekan, seperti sedikit dimasukkan ke dalam, hingga rasa perih kembali terasa. Au, kok sakit sih, Dok? Tahan sedikit ya, Kak. Ini buat pemeriksaan lebih lanjut, jawabnya sambil bekerja. Hanya saja aku tak bisa bertemu suami. Jika bertemu pasti minta jatah. Bagaimana mau kasih jatah sementara rasa sakit ini makin bertambah. Kalau mau masuk semakin dalam, tidak menyangka kalau sakitnya seperti ini. Aku kira wanita saja yang sakit pas pembukaan. Lah aku yang tak ada pembukaan tetap saja sakit. Tepatnya perih sekali. Ibu, anakmu merasakan sakit. Batinku menjerit. Kalau sudah begini pasti teringat ibu. Selesai pemeriksaan, aku kembali memakai celana dan duduk. Dokter sibuk menulis di kertas dalam map yang kubawa saat pendaftaran tadi. Masih terasa perih. Kali ini bukan saja perih, tapi bercampur gatal. Bagaimana mau menggaruk kalau perih semakin terasa? Dok, kok malah gatal ya? Ingin rasanya menggaruk, tapi itu karena bakteri atau virus, Kak. Saya akan kasih resep obat minum dan obat oles. Nanti bersihkan dulu sebelum diolesi obat. Aku hanya mengangguk menjawab. Selanjutnya kakak harus divaksin. Peralatan buat suntik sudah diletakkan di meja. Aku hanya pasrah saat jarum itu menusuk lengan kananku. Untuk sementara jangan berhubungan dulu. Kalau bisa nanti berhubungan pakai alat agar mencegah penularan, sambung dokter. Yah, kok malah menggunakan? Suamiku tak suka itu. Katanya sih tidak enak. Dan Ayang Rudi juga pernah mengatakan ini. Rata-rata yang berhubungan denganku tak suka memakai alat. Berarti saya belum terkena kanker ya, Dok? Tadi sudah saya lakukan tes HPV DNA. Untuk hasilnya sekitar 1-3 minggu. Nanti kalau hasilnya sudah keluar, perawat klinik saya akan menghubungi kakak. Aku yakin baik-baik saja. Toh tidak demam dan selera makan tetap enak. Berjalan pun masih lancar. Hanya bagian itu saja yang gatal dan perih. Setelah diolesi obat, pasti sembuh.
bersambung.